Podsku, podcast with Himaku. Nah, Sobat Podsku, balik lagi nih dengan kami tentunya masih berbincang-bincang terkait program Kampus Merdeka ya. Nah, Sobat Podsku, mungkin dari kalian ini udah gak asing kan dengan yang adanya program Kampus Merdeka ini. Atau mungkin nih Sobat Podsku udah ada yang berminat untuk mengikuti kegiatan yang disediakan oleh program Kampus Merdeka ini. Tapi ini Sobat Podsku, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi ya, aku mau pastiin dulu nih kalian udah subscribe di bawah, terus kalian juga kasih like-nya ya. Kalian juga boleh banget komen di bawah. Nah, Sobat Podsku, tentunya di sini saya ini akan menemani kalian dan saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya ini namanya Sela Agi Holifa. Saya selaku Sobat Podsku di sini dan tentunya saya nggak sendirian aja nih Sobat Podsku. Saya udah ditemani oleh narasumber saya yang nggak kalah keren dari video-video sebelumnya nih. Oke, pasti kalian udah penasaran banget gak sih siapa narasumbernya? Narasumbernya ini masih dari mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Di samping saya udah ada Kak Arfi. Halo Kak Arfi, gimana kabarnya nih Kabar Kak? baik, Alhamdulillah baik ya Kak. Ini gimana nih kesini tadi kehujanan atau kepanasan? Sempet panas sih tadi. Oh panas? Iya, Alhamdulillah sempet panas. ya, tapi pakai sunscreen kan? Iya, Aman, pakai. aman. Ya udahlah Kak. Kalau tadi kan ya aku baru kenalin kakak nih ke Sobat Podsku. Baru nama kakaknya aja, mungkin kakaknya sendiri bisa perkenalkan lebih lengkap nih Kak. Oke. Halo semua, perkenalkan aku Arfi, mahasiswi semester 6 jurusan Sastra Inggris. Kebetulan aku keterima di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM. Oke, Kak Arfi ini merupakan mahasiswi yang mengikuti program Kampus Merdeka di PMM ya Kak? Atau Benar. bisa disebut dengan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Wah keren banget nih teman-teman, aku penasaran banget soalnya kan program Kampus Merdeka ini nggak hanya satu aja ya Kak disediakan, melainkan ada banyak nih teman-teman Sobat Podsku, karena pastinya yang lainnya juga menarik banget gitu. Nah sebelumnya aku juga mau nanya banget nih sama kakak. Kakak kan pasti sebelum mengikuti kegiatan Kampus Merdeka ini riset dulu kan Kak? Bener. Nah kira-kira kakak nyari tahu tentang program Kampus Merdeka ini tuh di mana gitu? Awalnya tuh aku dapet PMM ini dari Instagram. Jadi pas semester 3 mau ke semester 4 itu aku udah nyari riset tentang Kampus Merdeka, terus tiba-tiba ketemu yang namanya Pertukaran Mahasiswa. Terus sempat temen aku juga Sela sama Nida sempat daftar juga PMM. Jadi kita kayak bertukar informasi dari sana gitu. Jadi kakak nggak hanya lewat media sosial aja, Iya, melainkan benar. dari teman kakak sendiri ya yang udah mengikuti program Kampus Merdeka. Benar. Tentunya program yang lainnya ya Kak nggak sama kayak kakak gitu. Iya, Ada yang benar. MSIB, terus ada yang kampus mengajar ya Iya, Kak? mengajar. Atau mungkin ada yang ISMA juga ya? Iya, ada satu yang isu. Keren banget sih Kak. Ini baru di awal aja udah keren banget guys. Oke, mungkin ya Kak, pertanyaan selanjutnya, kalau PMM ini kan berarti pertukaran, yang dimana universitasnya bisa milih kan, atau penempatannya beda. Kayak yang sebelumnya kakak nih kan di UPSI-nya di cabang Margonda ya Kak. Nah kalau di PMM ini kakak milih di daerah mana nih Kak? Kebetulan penempatan PMM aku nih di daerah Bengkulu, tepatnya di Universitas Bengkulu. Oke, wah di Bengkulu pasti jauh banget gak sih? Iya, benar. Tadi kakak notabene pun dari daerah Depok, iya. terus tiba-tiba ke provinsi Bengkulu, Iya, pasti benar. ada banyak banget hal-hal baru yang belum kakak temui gitu ya Kak. Nah, oke, sebelumnya kalau ikut kegiatan program Kampus Merdeka ini kan pastinya legal ya Kak, dan sudah disupport juga pastinya oleh kementerian ya Kak, atau Kemendikbud bisa dibilang. Nah, untuk mengikuti program tersebut pasti ada perizinan atau minta perizinan dari orang tua kan Kak? Iya. Nah kira-kira minta perizinan dari orang tua tuh mudah apa enggak sih Kak? Jujur susah sih. Susah ya. Soalnya ini kan pertama kali juga ya ngerantau. Apalagi pas ini pertama kali ngerantau terus langsung ke luar Pulau Jawa kan. Itu kan pasti orang tua khawatir nanti makannya gimana, apa-apanya gimana. Terus aku tuh sempat konsultasi juga sama beberapa sepupu aku yang ngerantau dan alhamdulillah semua keluarga support, langsung kayak ya udah berangkat gitu. Ya, Iya. Karena kan dengan mengikuti program ini juga tentunya banyak hal-hal positif ataupun poin plusnya ya Kak, apalagi untuk nanti kita kerja nanti gitu di masa depan. Oke, mungkin selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, kan
Aduh, sorry ya Kak, ini balik lagi ke awal-awal. Iya. Ini kan program Kampus Merdeka banyak banget. Tapi Kakak tuh jatuh hatinya pada program PMM ini. Kira-kira tuh apa sih yang menarik banget gitu? Yang menarik tuh ya, dari kata pertukaran mahasiswanya. Dengan aku kan yang notabene mahasiswa dari kampus swasta, terus aku tuh kayak kepikiran kalau aku ikut pertukaran ini, aku tuh bisa ngerasain kuliah di kampus negeri gitu. Benar. Nah itu yang bikin menarik itu di situ. Jadi kayak kita dari swasta gitu ya, terus kita bisa dikasih kesempatan untuk dapat mengikuti di Kuliah di negeri. universitas Iya, negeri ya benar. gitu hitungannya. Nah, kalau misalkan ikut program kayak gini, apalagi resmi nih Kak, pasti kan ada seleksinya. Nah sebelum seleksi dari program kampus Merdekanya sendiri, kira-kira dari proses internalnya nih BSI-nya gini, ada nggak? Ada proses seleksi internalnya. Jadi yang pertama itu kita tuh kayak isi data diri kayak biasa, namanya seleksi administrasi. Terus nanti ada yang namanya seleksi interview juga sama kaprodi masing-masing. Nah setelah dari seleksi ini nanti akan dikasih grup. Nah kalau yang dikasih grup ini yang lolos seleksi internal, dan kebetulan pas aku ini ada sekitar 30 orang yang lolos seleksi internal. Berarti lumayan banyak ya kan, Iya. 30 orang. Berarti dikasih info untuk lolosnya itu melalui grup? Iya, melalui grup. Via email gitu? Jadi nanti di WhatsApp ada link grupnya sendiri gitu. Oh gitu, oke. Berarti kita nggak perlu nyari tahu lebih lanjut lagi ya, Iya, benar. kira-kira kita lolos apa enggak gitu. Iya, Kalau udah lolos benar. udah pasti masuk grup gitu. Nah kalau itu kan dari seleksi UPSI-nya sendiri ya Kak, tapi kalau dari PMM-nya gimana? Kalau dari PMM pas aku ya, itu yang pertama tuh kita daftar, terus isi data diri. Nah terus ada dokumen-dokumen pentingnya nih, kayak misalnya KTP, terus ada juga buku rekening, terus SPTJM. Nah SPTJM ini kita dapetin dari hasil kita lolos seleksi di BSI-nya gitu. Jadi pas kita lolos seleksi itu akan langsung dikasih SPTJM, terus kita harus ngumpulin SPTJM-nya, sama yang terakhir itu kalau misalnya kita ada BPJS atau KIS. Nah tapi kalau misalnya nggak ada, itu nanti akan dibuatin langsung sama PMM-nya gitu. Berarti tujuannya mengumpulkan BPJS kayak gitu akan ada fasilitas tertentu? Iya benar banget. Oh, gitu. Fasilitasnya kalau boleh tahu apa tuh Kak? Kayak misalnya gini, jadi di Bengkulu ini pernah temanku nih sampai masuk rumah sakit. Nah kita tuh bisa pakai BPJS itu gitu. Jadi kayak nggak pokoknya nggak usah khawatir gitu. Berarti memang udah difasilitasi ya. Ya Allah, enak banget. Enak banget teman-teman. Nih buat teman-teman ya yang mau ikut kegiatan kayak gini, selain dapat benefitnya teman baru, relasi, kalian juga dapat fasilitas ya. Nah, Kak, kalau misalkan program PMM ini prodinya itu kakak kan sastra Inggris ya, Inggris. Kira-kira kalau ikut PMM ini boleh lintas prodi atau harus linear? Kebetulan aku lintas prodi, tapi yang masih selinear juga. Jadi aku sastra Inggris, di Bengkulu ini aku pendidikan bahasa Inggris. Karena di UNIF sendiri ini nggak ada jurusan sastra Inggris. Nah, kalau untuk lintas prodi ini balik lagi ke kaprodi masing-masing, apakah mengizinkan atau enggak gitu. Berarti seru banget ya Kak, karena memang ini udah diperbolehkan untuk lintas prodi. Untuk Bener. teman-teman juga mungkin yang kepo banget sama prodi-prodi yang lain, terus kayak aduh pengen nih coba tapi cuma sebentar doang, kalian bisa banget ya Kak. Iya, di program bener. ini. Oke, mungkin untuk selanjutnya ya Kak, kalau tadi kan kita udah bincang-bincang terkait sistemnya, terus kita udah pengenalan juga apa itu kampus Merdeka, dan pastinya sekarang aku kepo banget sih sama lingkungan kakak yang baru ini, apalagi di Provinsi Bengkulu. Pasti kan ada perbedaannya gitu Kak, dari Depok ke Bengkulu itu gimana? Jadi pertama tuh culture shock aku di Bengkulu tuh, kalau orang Bengkulu bawa motor atau bawa kendaraannya itu kencang-kencang banget. Oh iya, Iya, jadi aku tuh kesulitannya tuh kalau nyebrang, karena mereka emang bawanya tuh kayak gila-gilaan gitu loh. Jadi kayak apa sih, susah banget gitu. Iya, terus yang kedua di sana itu ojek online itu cuman yang paling ini ya, yang paling banyaknya ini Maxim gitu loh. Dan di sana nggak ada angkot. Gak ada angkot, terus gimana Kak? Jadi aku kalau kemana-mana tuh kan suka naik Maxim gitu loh. Nah, terus karena notabene aku swasta yang biasa kita kuliah cuma satu gedung ya. Betul. Di negeri ini kan gedungnya nih banyak ya kan. Jadi aku tuh bisa dalam sehari itu bisa 2 gedung gitu loh. Jadi kayak pindah tempat gitu Iya, ya Kak. Nah kira-kira untuk pindah tempatnya itu butuh kendaraan lagi atau gimana?
Kalau misalnya gini, ada namanya gedung bersama, aku biasanya di GB3 atau di GB4. Nah, kalau itu kan masih depan belakangan ya. Cuman kalau udah kita pakai laboratorium bahasa, itu udah agak lumayan jauh. Tapi kalau di sana ya jalan kaki resikonya. Kan seneng juga kan sama Iya. teman-teman. Kalau jalan kaki sama teman-teman nggak berasa juga. Gitu. Bener. Cerita-cerita gimana sih kegiatan hari ini? Bener. Oke kak, aku juga udah kayak nggak asing banget sama program PMM ini, dan aku dengar-dengar tuh di program PMM ada yang namanya modul Nusantara. Nah, mungkin kakak boleh ceritain sedikit tentang modul Nusantara itu. Jadi modul Nusantara itu kegiatan yang dimana kita tuh kayak mengenal kota yang kita tuju. Kayak aku itu lebih banyak modul Nusantaranya tuh mengenal wisata alamnya Bengkulu gitu. Yang paling berkesan banget nih waktu itu modul Nusantara aku tuh mendaki Gunung Kaba. Kalau orang Bengkulu sebutnya Bukit Kaba. Itu yang paling berkesan. Wow, berarti keren Sekitar banget, 3 jam untuk sampai ke atas. Gitu. Berarti itu sama teman-teman yang Iya. PMM itu? Iya, per kelompok, dan kebetulan aku kelompok pertama, jadi aku orang pertama yang mendaki. Gitu. Ya. Kira-kira dalam satu kelompok tuh ada berapa orang? Sekitar ada yang 24, ada yang 25 gitu. Berarti banyak banget ya kak. Iya. Dan tentunya pasti udah ada pemandunya juga ya kak. Bener. Jadi kayak aman banget. Bener. Gitu. Oke. Berarti kalau modul Nusantaranya itu kira-kira selain kita bisa ekspor diri juga, nah kalau untuk konversi itu gimana kak terkait SKS mata kuliah? Kalau mata kuliah, alhamdulillah aman sih. Karena aku juga kan mata kuliah sebelum milih mata kuliah di Bengkulu kan kita kayak konsultasi dulu sama Kaprodi kan. Nah terus alhamdulillah juga di pendidikan bahasa Inggris ini masih ada yang mata kuliah yang selinear sama sastra. Jadi aku nggak terlalu kesusahan buat berarti masih bisa konversi. menyeimbangkan. Iya benar. Pastinya ya kak, kita tuh ikut program kayak gini seneng banget. Terus selain itu banyak banget hal-hal positifnya. Terus benefitnya tuh selain dari itu apa aja kak? Yang pasti ketemu sama teman-teman Nusantara sih. Jadi sekarang tuh kalau misalnya ke Kendari pasti ada temennya gitu kan, kayak misalnya ke Jogja, ke Solo, ke Magelang pasti ada teman-temannya. Jadi gitu. ada teman-teman dari berbagai pulau Iya, juga. bener banget. Ya, jadi seru banget sih pasti kayak ya ampun, nggak bakal nyesel ya kak ikut program kayak gini. Oke kak, ini kan kita waktunya cuma sebentar banget ya, dan pastinya aku kayak masih banyak banget sih pengen nanya-nanya sama kakak, cuman kan waktunya udah terbatas banget. Mungkin ini terakhir ya pertanyaan dari aku. Kakak boleh nggak sih kasih beberapa pesan untuk teman-teman mungkin nih yang mau ikut program PMM selanjutnya? Jadi yang mau ikut PMM, aku saranin untuk ngeriset universitasnya sama jurusan-jurusannya atau mata kuliahnya yang ada. Terus pokoknya tetap semangat terus, dan kalian harus banget ikut PMM karena kalian akan mendapatkan teman-teman Nusantara. Betul teman-teman. Jadi kalau kalian ikut program PMM ini kalian akan senang banget pastinya. Selain senang, kalian juga pasti bisa dapetin hal-hal mungkin yang kalian tuh sebelumnya tidak bisa gitu, terus jadi bisa ya kak. Bener. Dan pastinya semoga di sharing kali ini dapat bermanfaat ya kak untuk teman-teman yang sekiranya lagi minat banget, lagi butuh banget informasi terkait program PMM ini. Bener. Dan semoga dapat memotivasi kalian ya. Oke, mungkin dari sini aku bisa simpulin dikit kali ya kak. Buat teman-teman semua, jangan jadikan ketakutan kamu menjadi hambatan terbesar kalian, karena dengan kalian berani untuk melawan ketakutan kalian bisa akan lebih maju, lebih hebat lagi ke depannya. Mungkin itu aja sih dari aku penutupannya ya kak. Terima kasih banyak nih kak Arti udah berkenan datang ke Podsku ini. Sukses terus ya untuk kak Arti ya. Oke teman-teman, see you in the next Podsku. Bye bye.